Kalian pernah dengar dengan pantangan, pamali jangan bersiul menjelang malam. Mungkin banyak yang bilang itu hanya mitos. Tapi ternyata di beberapa wilayah di daerah Jawa, hal itu masih dipercaya. Yaitu, kalau kamu bersiul setelah maghrib, maka siulan kamu akan ada yang membalasnya. Seperti cerita malam ini yang dialami oleh salah satu narasumber kita yang mengalami hal mistis dan menyeramkan setelah melanggar pantangan itu. Selamat malam, selamat datang di malam yang lebih sunyi daripada malam biasanya. Dengan aku Wulandari, balik lagi di channel Mahligai Sunyi. Namanya Raka. Dia adalah mahasiswa akhir. Kebetulan saat itu Raka sedang libur panjang. Jadi dia memutuskan untuk main ke kampung neneknya di daerah pinggiran Jogja. Kampung neneknya Raka ini masih sangat asri. Kanan kiri masih dikelilingi oleh sawah juga pohon bambu. Kalau malam, suara jangkrik dan suara gesekan pohon bambu yang disebabkan tiupan angin, jadi suara yang terdengar di malam yang sunyi dan hening. Selama Raka liburan di situ, awalnya semua berjalan biasa saja dan wajar. Tidak ada kejadian aneh apapun. Sampai menginjak malam ketika semuanya berubah. Yang membuat Raka menjadi trauma seumur hidup. Jadi, setelah maghrib, di hari itu, suasana di kampung neneknya Raka habis diguyur hujan. Listrik sempat beberapa kali mati. Raka lagi duduk di teras rumah neneknya, sedang main HP. Karena bosan, Raka iseng-iseng bersiul kecil. Tiba-tiba, nenek yang ada di dalam rumah menghampiri Raka dengan wajah tegang. Dengan nada kencang, nenek bilang, "Jangan bersiul malam-malam, pamali." Raka kaget dengan suara neneknya. Lalu Raka menjawab, "Ah nenek, itu cuma mitos, gak usah percaya." Lalu nenek kembali menjawab, "Kalau sampai ada yang menjawab siulan kamu, ingat pesan nenek, jangan nengok." Raka hanya diam. Sekitar jam 11 malam, Raka yang udah siap-siap untuk tidur, sambil rebahan dia memainkan handphonenya. Tiba-tiba dia mendengar suara siulan dari belakang rumah. Suaranya pelan, tapi terdengar jelas oleh Raka. Raka menghentikan scrolling handphonenya. Dan suara itu makin ada, kali ini semakin jelas. Karena penasaran, Raka akhirnya keluar kamar dan lari ke alam belakang rumahnya, membuka pintu belakang. Tapi Raka tidak melihat orang ataupun siapapun di belakang rumah itu. Hanya ada kebun pisang dan satu sumur tua yang jaraknya tak jauh dari pekarangan belakang rumah nenek. Gak ada siapa-siapa, apa gue salah denger ya? Gumam Raka. Tapi saat Raka masuk kembali dan menutup pintu, suara siulan itu muncul lagi. Dan kali ini suaranya sangat dekat, tepat di belakang telinganya. Seketika Raka memutar badannya, dan ya, gak ada siapa-siapa di belakangnya. Hanya ada tembok dan pintu. Raka merinding ketakutan, lalu berlari masuk ke kamarnya. Tapi setelah kejadian itu, Raka gak bisa tidur sama sekali. Lalu sekitar jam 2 malam, dia mendengar ada suara langkah kaki di atap rumahnya. Duk, duk, duk. Suaranya kayak ada orang yang jalan di atas plafon rumahnya. Lalu, tak lama Raka mendengar lagi suara siulan. Raka mulai panik. Dia berinisiatif menyalakan flash handphonenya ke atas langit-langit kamarnya. Gak ada siapa-siapa. Tapi, ada debu yang berjatuhan dari atas plafon. Seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di atap yang membuat debu itu berjatuhan. Tiba-tiba, Raka mendengar suara kamarnya diketok. Dari pelan sampai ketokan itu menjadi keras. Ketika Raka membukanya,
Nenek berteriak dari kamar samping. Ya, kamar nenek dan kamar Raka bersampingan. Nenek teriak, "Jangan dibuka, Raka!" Lalu tiba-tiba terdengar suara orang tertawa. Dan diikuti kembali dengan siulan yang panjang. Lampu kamar Raka tiba-tiba mati. Dalam gelap itu, Raka mendengar suara di pelapon orang seperti merangkak dengan cepat, tepat di atas kepalanya. Dan beberapa detik kemudian, ada sesuatu yang jatuh. Raka refleks teriak. Raka mengarahkan flash HP-nya ke arah sesuatu yang jatuh itu. Tapi ternyata, lagi-lagi gak ada apa-apa. Tapi, ada sesuatu yang aneh. Raka melihat ada noda lumpur di ujung kasurnya. Noda itu seperti bekas kaki anak kecil. Malam itu terasa panjang bagi Raka. Pagi pun datang. Besok paginya, Raka langsung menceritakan semua kejadian itu ke neneknya. Lalu neneknya berkata, "Dia sedang membalas siulanmu." Raka hanya diam. Setelah itu nenek lanjut bercerita. Jadi ternyata, dulu itu ada anak kecil yang hilang di kebun belakang rumah dan ditemukan meninggal di sumur tua itu. Si anak kecil itu semasa hidupnya senang bersiul. Sejak saat itu, warga percaya kalau ada yang bersiul setelah maghrib atau menjelang malam, dia bakal merasa terpanggil dan akan membalas siulan itu. Libur Raka pun telah selesai. Akhirnya, Raka kembali ke kosannya untuk kembali masuk belajar di kampusnya. Tapi sejak kejadian itu, Raka jadi sering kebangun tengah malam. Samar-samar, Raka mendengar siulan pelan dari ventilasi kosannya. Padahal, dia tinggal sendirian. Sejak kejadian itu, Raka trauma dan gak pernah lagi bersiul. Kalian yang mendengar cerita ini, apakah kalian juga pernah bersiul ketika malam atau maghrib? Atau mungkin sebelum kalian mendengarkan cerita ini, kalian sempat bersiul?